Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Soliha. Semoga Ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini anak-anak akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Menemukan arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah anak-anak, pada paragraf berikut ini ada beberapa kata sulit. Kata sulit tersebut ditandai dengan tulisan yang berwarna tebal. Arti kata-kata sulit bisa kita temukan dalam kamus. Kita bisa menuliskannya seperti berikut ini. Ada kata wisatawan, di dalam kamus artinya orang yang berwisata atau turis. Berikutnya ada lahan, artinya tanah terbuka atau tanah garapan. Selanjutnya ada khas yang artinya khusus atau teristimewa. Menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Jika tidak, maka pesan atau informasi yang terdapat pada teks tidak dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Rumuskan pertanyaan dengan konsep adik Simba. 3. Temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. Dan 4. Lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Berikutnya, menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Ayo simaklah paragraf berikut. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Berikut adalah contoh menghimpun informasi penting berdasarkan teks patung Asmat tersebut. Didapatkan ide pokoknya pengenalan patung Asmat sebagai salah satu budaya. Sedangkan arti kata sulitnya ada kata patung, kebudayaan, mengukir, dan suku. Berikut beserta artinya ya nak ya. Menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting yang sudah didapat dalam sebuah teks sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mencari informasi penting, pastikan kamu memahami informasi tersebut. Jika informasi tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. 1. Jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. 2. Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu, lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. 4. Jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. 5. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Baik anak-anak, bacalah paragraf berikut ini.
Baik anak-anak, berdasarkan paragraf tersebut, ide pokoknya adalah selain menjadi warisan Nusantara, batik juga menjadi salah satu warisan budaya dunia. Nah, informasi penting dalam teks yaitu 1. Batik merupakan warisan Nusantara. 2. UNESCO menetapkan batik sebagai salah satu warisan budaya dunia. 3. Setiap sekolah memberlakukan penggunaan seragam batik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar di subtema 3. Masih dengan mapel bahasa Indonesia. Mencari arti kata sulit dan istilah dalam teks. Kata sulit dalam suatu teks adalah kata yang belum kamu ketahui artinya. Dalam suatu teks, kata sulit juga dapat berupa istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah sering juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kata kesatuan. Kata kesatuan terdiri atas imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan. Berikut ini adalah contoh menuliskan kata-kata sulit dan artinya. Ada beberapa kata sulit, yaitu kata sulitnya mufakat, rukun, dan khas. Bisa anak-anak lihat di dalam tabel ya nak ya. Berikutnya, menemukan informasi dalam teks. Dalam menemukan informasi yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kamu perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua informasi penting tersebut dapat kamu temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat mencermati hal-hal penting yang terdapat pada teks dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Warna-warni yang memantul dari potongan-potongan kaca dalam karya seni mozaik dapat menimbulkan kekaguman bagi orang yang melihatnya. Setiap kepingan kaca yang dipadukan dengan pola tertentu mampu menghasilkan karya seni yang menarik untuk dilihat. Nikki Ella Whitlock, seorang seniman asal Inggris, menciptakan karya yang menakjubkan dengan menggunakan bahan bekas. Contoh pertanyaan dan jawaban berdasarkan teks tersebut yaitu, siapakah nama seniman asal Inggris yang menciptakan karya seni dengan bahan bekas? Jawabannya, Nikki Ella Whitlock. Baik anak-anak, selanjutnya menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Baik anak-anak, berikut ini adalah contoh membuat peta pikiran. Di bagian tengah, anak-anak bisa menuliskan judul teks, kemudian bagian yang lainnya merupakan pokok-pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan. Ringkasan adalah intisari sebuah teks. Saat menjelaskan informasi dari teks melalui ringkasan, kamu hanya perlu meringkas isi teks dengan cara mencatat informasi penting dari teks yang kamu baca. Informasi penting tersebut biasanya disampaikan melalui gagasan pokok ataupun ide pokok dari setiap paragraf.
Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Dalam meringkas, urutan setiap peristiwa pada teks harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Menuliskan informasi dalam bentuk peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan informasi pada sebuah teks. Informasi-informasi yang telah kita dapat sebaiknya ditulis secara ringkas dan jelas agar pembaca dapat memahaminya. Kita dapat menyampaikan informasi pada sebuah teks ke dalam beberapa kalimat. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan informasi tersebut melalui peta pikiran. Peta pikiran adalah menuliskan informasi yang kamu dapat pada sebuah teks dalam bentuk kotak-kotak dan saling berkaitan. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan ringkas dan jelas. Menuliskan gagasan pokok sebuah paragraf. Gagasan pokok adalah inti dari pembahasan pada sebuah paragraf. Dengan memahami gagasan pokok sebuah paragraf, kamu dapat memahami isi dari paragraf tersebut. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama. Biasanya, kalimat utama sebuah paragraf terletak pada awal atau akhir sebuah paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Gelar ini diberikan karena jasa beliau dalam merintis pendidikan di Indonesia. Tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penetapan itu bertepatan dengan hari lahir Ki Hajar Dewantara. Baik anak-anak, berdasarkan paragraf tersebut, kalimat utama teks di atas adalah pada tahun 1959, Presiden Soekarno memberikan gelar Bapak Pendidikan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Gagasan pokok teks di atas adalah pemberian gelar Bapak Pendidikan Indonesia. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Tugas anak-anak ibu guru di rumah, kerjakanlah latihan yang ada di halaman 83 sampai 84 dan halaman 119. Baik anak-anak, demikianlah video pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.